Hello Selonjoran Club, welcome back. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Freaky yang rilis di tahun 2020 nih sob. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita muda yang jiwanya tertukar dengan seorang PSIKOPAT sadis yang tak kenal ampun. Untuk nama-nama pemerannya ada di deskripsi ya sob. Oke, kalau gitu kita langsung aja deh. Jadi, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Di awal film, terlihat 4 anak muda bandel bernama Ginny, Evan, Ishak, dan Sandra. Saat ini mereka lagi nongkrong bareng di rumah Ginny sambil menikmati minuman keras. Di situ mereka menertawakan tentang rumor seorang penjagal yang berkeliaran dan membunuh sesuka hati, namun sampai sekarang orang itu belum tertangkap. Bagi mereka rumor itu adalah cerita rakyat setempat yang terdengar konyol. Sesaat kemudian Sandra ingin mengambil air soda di dalam rumah dan ditemani oleh Ishak. Di dalam rumah Ginny terlihat banyaknya koleksi berbagai macam benda karena ayah Ginny adalah seorang kolektor seni. Karena penasaran, Ishak seenaknya sendiri mengeluarkan salah satu koleksi ayah Ginny, yaitu sebuah pisau yang ditaruh di dalam kotak kaca dan bertuliskan La Dola. Tetapi rasa penasaran Ishak hanya sebatas itu saja yang kemudian Ishak menaruh pisau itu di atas meja bar lalu dia berpindah ke ruangan lain. Sesampainya di ruangan bawah tanah, Ishak dikejutkan dengan suara gedoran keras sehingga tanpa sengaja dia memecahkan botol minuman koleksi ayah Ginny. Ishak mengira bahwa gedoran itu adalah ulah Sandra yang ingin mengerjainya. Ketika Ishak membersihkan pecahan botol kaca, tiba-tiba muncul seseorang memakai topeng membunuh Ishak menggunakan botol minuman yang dimasukkan ke dalam mulut Ishak lalu dipecahkan. Setelah membunuh Ishak, orang itu menyerang Sandra yang sedang berada di toilet. Orang itu menangkap Sandra lalu terus-menerus menjepitkan kepala Sandra di kloset duduk. Kejadian itu tidak diketahui oleh Ginny dan Evan yang saat ini sedang berjalan-jalan di sekitar rumah. Ketika mereka berada di lapangan tenis, tiba-tiba saja lampu lapangan menyala yang kemudian si pembunuh muncul dan menusuk kepala Evan menggunakan raket yang dipatahkan. Melihat itu membuat Ginny ketakutan sehingga Ginny melarikan diri, tetapi si pembunuh tidak membiarkannya begitu saja. Si pembunuh terus mengejar Ginny sampai ke dalam rumah. Namun Ginny berhasil menghindari serangan si pembunuh yang kemudian Ginny bersembunyi di dalam lemari pakaian. Hal itu membuat si pembunuh kehilangan jejak Ginny untuk sementara. Sesaat kemudian ketika pembunuh itu membuka lemari, dia tidak menemukan Ginny di dalam lemari itu sehingga dia memutuskan untuk mencari Ginny di ruangan lain. Ternyata Ginny bersembunyi di ruangan rahasia yang berada di balik lemari. Ketika Ginny keluar dari persembunyiannya, dia mendengar suara mobil ayahnya yang telah pulang. Dengan segera Ginny berlari untuk menemui ayahnya, tetapi Ginny justru tertangkap si pembunuh lalu dia ditancapkan ke besi pajangan dinding hingga membuatnya tewas. Setelah membunuh Ginny, si pembunuh membuka topengnya dan ternyata dialah pria penjagal yang dirumorkan selama ini dengan sebutan The Butcher. The Butcher datang ke rumah itu karena mengincar pisau La Dola dan kini dia telah mendapatkannya. Setelah The Butcher pergi, kedua orang tua Ginny terkejut dan berteriak histeris melihat anaknya tewas secara tidak wajar. Keesokan harinya, scene cerita berpindah ke wanita pemeran utama bernama Millie. Saat ini Millie tinggal bersama sang ibu dan juga kakak perempuannya yang bekerja di kepolisian bernama Carlin. Sedangkan sang ayah sudah lama meninggal. Setelah selesai sarapan, Millie berangkat ke sekolah bersama kedua sahabatnya yang bernama Naila dan Josh. Sesampainya di sekolah mereka bertiga berpencar karena mereka berbeda kelas. Ketika berada di loker, baru diketahui ternyata Millie sering menjadi bahan ejekan murid-murid lain karena penampilan yang cupu dan juga dianggap anak mama. Salah satu murid yang sering mengejek penampilan Millie adalah seorang wanita bernama Ryler. Saat kelas dimulai, Millie duduk bersebelahan dengan seorang pria yang diam-diam dia sukai, yaitu Booker. Booker adalah pria baik yang peduli pada Millie. Singkat cerita, di malam harinya telah diadakan acara reuni alumni di sekolah itu. Di acara itu Millie berperan sebagai maskot tim American football sekolahnya sambil berjoget lalala yeyeye. Di situ pun Millie masih saja menjadi bahan ejekan pemain. Setelah acara selesai, Millie tidak pulang bersama Naila dan Josh karena rencananya Millie akan dijemput oleh ibunya.
Awalnya Nayla dan Josh ingin menemani Millie sampai ibunya datang, tetapi Millie tidak ingin merepotkan kedua sahabatnya dan meminta mereka untuk pulang duluan. Pada akhirnya Nayla dan Josh pun pulang, sedangkan Millie menunggu ibunya seorang diri. Semakin lama Millie menunggu, tempat itu menjadi sepi dan ibunya tidak juga datang. Millie mencoba menelpon ibunya tetapi tidak diangkat, karena ternyata sang ibu ketiduran di rumah, namun untung saja Carlin segera pulang. Carlin pun menelpon Millie tetapi baterai ponsel Millie telah habis. Di saat itulah The Butcher muncul dari kejauhan dengan memegang pisau Ladola. Melihat The Butcher, Millie segera melarikan diri namun The Butcher terus mengejarnya. Pada akhirnya Millie tertangkap oleh The Butcher di tengah lapangan. Di saat itu juga tiba-tiba awan gelap menutupi bulan dan untuk sesaat visualisasi tempat itu berubah seperti tempat pengorbanan. Lalu The Butcher menusukkan pisau Ladola ke bagian dada Millie, tetapi tidak disangka The Butcher juga ikut terluka di bagian tubuh yang sama. Tidak lama kemudian Carlin telah datang dengan memberi tembakan peringatan, sehingga membuat The Butcher segera melarikan diri tanpa membawa pisau Ladola. Setelah kejadian itu, Carlin membawa Millie ke kantor polisi lalu sang ibu datang memeluk Millie dengan sangat panik. Terlihat juga pisau Ladola disimpan di tempat pengumpulan barang bukti. Singkat cerita, sepulang dari kantor polisi Millie pun beristirahat di rumahnya. Terlihat Millie sangat gelisah dan seperti terngiang kejadian sebelumnya, hingga waktu menunjukkan tepat jam 12 malam. Dari situlah keanehan dimulai. Di pagi harinya, tidak disangka jiwa Millie tertukar dengan jiwa The Butcher, yang dimana di dalam tubuh Millie sekarang ini adalah The Butcher. Begitu juga sebaliknya, di dalam tubuh The Butcher saat ini adalah Millie. Millie bingung ketika terbangun di suatu tempat yang terlihat sangat mengerikan, dan dia sangat terkejut saat melihat cermin. Kembali ke rumah keluarga Millie, sang ibu dan Carlin tidak mengetahui jika saat ini Millie adalah The Butcher. Bagi mereka tingkah Millie memang terlihat aneh, namun sang ibu dan Carlin hanya menganggap bahwa Millie masih syok dengan kejadian semalam. Saat pergi ke sekolah, The Butcher berpenampilan yang sangat berbeda dengan penampilan Millie biasanya sehingga dia menjadi pusat perhatian. Ketika Nayla dan Josh menghampirinya, The Butcher tidak memperdulikan mereka yang kemudian muncul Ryler dengan sikap sok akrab sambil membahas tentang kejadian yang menimpa Millie semalam. Hal itu membuat The Butcher berencana ingin membunuh Ryler dan dia mengajak Ryler ke tempat yang sepi berdua saja. Sementara itu, Millie yang asli harus berusaha menghindari polisi namun pada akhirnya dia juga sampai di sekolah. Kembali ke The Butcher dan Ryler yang sudah berada di tempat sepi. Sebelum melanjutkan perbincangan, Ryler pergi ke toilet dulu untuk buang air kecil. Tidak disangka Ryler melihat Millie asli yang sedang mandi di toilet sekolah, namun dia mengira bahwa itu adalah The Butcher. Seketika Ryler berlari ketakutan dan justru memberitahukannya kepada The Butcher. Mendengar itu, The Butcher berpura-pura meminta Ryler untuk bersembunyi di dalam mesin pendingin, namun ternyata The Butcher mengurung Ryler di dalam mesin itu lalu menurunkan suhunya. Sesaat kemudian Millie selesai mandi dan tidak sengaja membuka mesin pendingin. Di situ Millie terkejut melihat Ryler yang sudah membeku dan tubuhnya pecah saat terjatuh. Setelah itu Millie ke ruangan lain lalu bertemu dengan Nayla dan Josh. Namun Nayla dan Josh justru berlari ketakutan saat melihat sosok The Butcher. Millie terus mengejar mereka karena Millie ingin memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di dapur kantin, Nayla dan Josh menyerang Millie menggunakan alat yang ada sehingga membuat Millie terpaksa harus membela diri. Di situ Millie sendiri terkejut karena tubuh The Butcher ternyata sangat kuat. Semakin lama Nayla dan Josh kewalahan menghadapi Millie dan mereka pun terjatuh. Di saat itulah Millie melakukan gerakan maskot yang pernah dilihat oleh Nayla dan Josh waktu acara reuni alumni semalam. Millie juga memberitahukan apa saja yang hanya diketahui oleh kedua sahabatnya, seperti makanan favorit, film favorit dan siapa orang yang dia sukai. Pada akhirnya Nayla dan Josh pun percaya jika yang ada di dalam tubuh The Butcher saat ini adalah Millie.
Setelah itu mereka melanjutkan obrolan di toilet, dan disitulah Millie menceritakan semuanya, namun dia sendiri juga belum tahu pasti apa penyebabnya. Millie juga memberitahukan bahwa The Butcher juga terluka saat dia tertusuk oleh sebuah pisau. Selain itu, sebelum bertukar tubuh dengan The Butcher, Millie sempat mendengar bisikan kata Ladola di pikirannya. Mendengar itu, seketika Josh mengecek di internet dan menemukan jawaban bahwa Ladola adalah belati Aztec kuno yang digunakan dalam ritual pengorbanan. Jika pengorbanannya tidak berhasil, maka jiwa dua orang akan tertukar secara permanen setelah 24 jam. Artinya jika Millie ingin tubuhnya kembali, maka Millie harus menusuk The Butcher menggunakan pisau Ladola sebelum jam 12 malam nanti. Sementara itu, The Butcher memasuki ruangan kelas seni yang di dalamnya terlihat seorang guru pembimbing. Di situ The Butcher berganti pakaian kelas dan menyalakan mesin pemotong kayu. Kemudian The Butcher tiba-tiba menyerang Pak Guru menggunakan obeng. Namun Pak Guru melawannya dan berhasil menjatuhkan The Butcher. Hal itu membuat The Butcher sadar jika tubuh Millie sangatlah lemah. Tetapi ketika Pak Guru lengah, The Butcher kembali mengambil obeng dan menusuk leher Pak Guru. Kemudian The Butcher menjatuhkan Pak Guru lalu membelah tubuhnya menggunakan mesin pemotong kayu. Setelah membunuh Pak Guru, The Butcher ingin melanjutkan aksinya. Kali ini The Butcher menemui anggota klub football termasuk Booker yang sedang bermain di game center. Sesaat kemudian, The Butcher memancing Booker untuk memasuki sebuah ruangan. Di saat itu juga Millie, Nayla, dan Josh datang, yang dimana Millie menggunakan topeng konyol untuk menyembunyikan wajahnya. Melalui CCTV, tim Millie mengetahui keberadaan The Butcher dan Booker yang kemudian mereka bergegas ke ruangan itu juga. Ketika The Butcher ingin menusuk Booker, Millie tiba-tiba saja muncul sehingga membuat Booker justru berlari ketakutan yang kemudian Millie memukul The Butcher hingga membuatnya pingsan. Setelah itu Millie mengejar Booker dan tanpa sengaja Millie justru membuat Booker tidak sadarkan diri. Oh my God. Setelah kejadian itu The Butcher yang tertangkap telah dibawa ke rumah Josh dan diikat di kursi. Booker pun juga dibawa ke situ dalam keadaan pingsan. Sesaat kemudian Booker telah sadar dan dia kembali terkejut melihat sosok The Butcher. Tetapi Millie, Nayla, dan Josh segera menjelaskan kepada Booker hingga pada akhirnya Booker pun percaya. Singkat cerita, Millie, Nayla, dan Booker telah berada di parkiran kantor polisi karena mereka berencana untuk mencuri pisau Ladola. Di situ Nayla yang akan masuk seorang diri untuk mendapatkan pisau Ladola, sedangkan Millie dan Booker akan tetap bersiaga di mobil. Saat rencana dimulai, Nayla masuk ke kantor polisi dengan berpura-pura panik, lalu memberitahukan kepada Carlin bahwa dia sedang dikejar oleh The Butcher. Mendengar itu seketika Carlin meminta Nayla untuk tetap di ruangan itu sedangkan Carlin akan memeriksa keluar. Sementara itu, Josh sendiri bertugas untuk menjaga The Butcher di rumahnya. Sesaat kemudian tidak disangka ibu Josh datang dan merasa aneh melihat Millie terikat. Di situ Josh beralasan bahwa mereka sedang latihan akting. Tetapi ibu Josh tidak percaya karena The Butcher terus menggelengkan kepala dan seperti meminta tolong kepada ibu Josh. Ketika ibu Josh mengambil pisau dan ingin melepaskan ikatan The Butcher, tiba-tiba The Butcher menginjak kaki ibu Josh sehingga membuat pisau terjatuh dan tidak disangka The Butcher berhasil melepaskan ikatan tangannya. Dengan cepat Josh mengajak ibunya untuk melarikan diri dan mereka berhasil masuk ke dalam kamar lalu mengunci pintunya. Di situ The Butcher tidak bisa masuk ke dalam kamar. Hingga pada akhirnya The Butcher memutuskan untuk pergi dari rumah Josh. Di sisi lain, Nayla berhasil mengambil pisau Ladola dari tempat penyimpanan barang bukti. Namun tidak disangka Carlin telah kembali dan memergoki Nayla. Seketika Carlin menodongkan senjata ke arah Nayla karena dia mengira jika Nayla bersekongkol dengan The Butcher. Nayla pun tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan, yang kemudian Nayla dipaksa untuk menyerahkan pisau Ladola dan Nayla pun menurutinya. Di saat itulah The Butcher datang dan diketahui oleh Millie dan Booker. Namun ketika Millie menyusul, Carlin justru menembaki Millie asli dan meminta Millie palsu atau The Butcher untuk mengamankan pisau Ladola. The Butcher pun segera mengambil pisau Ladola lalu pergi menggunakan mobil Carlin. Di saat yang bersamaan Josh telah sampai di kantor polisi itu juga. Sementara itu di ruangan, Carlin menodongkan pistol dan meminta Millie untuk masuk ke dalam sel. Namun kedatangan Booker mengalihkan perhatian Carlin dan memberi kesempatan Millie untuk membalikan keadaan. Pada akhirnya justru Carlin lah yang dikurung di dalam sel oleh Millie, yang kemudian tim Millie segera mengejar The Butcher. Beberapa saat kemudian,
The Butcher telah sampai di acara pesta yang diadakan oleh tim football sekolah. Di situ salah satu player football menghampiri The Butcher dan mengajaknya ke suatu tempat yang sepi untuk bersenang-senang. Sementara itu tim Millie juga telah sampai di tempat pesta. Kembali ke The Butcher, sesampainya di tempat sepi ternyata dua player football lainnya sudah menunggu sambil meminum minuman keras. Sebelumnya mereka sudah merencanakan hal ini dan bermaksud ingin melakukan hal yang tidak senonoh kepada Millie. Tapi kalian salah sasaran, bos. Di situ The Butcher berpura-pura meminta minuman keras. Namun saat botol diberikan ternyata botol itu untuk menyerang dua anggota football. Kemudian The Butcher mengambil gergaji mesin dan menggunakannya untuk membunuh ketiga player football itu. Tim Millie yang masih mencari The Butcher memutuskan berpencar agar pencarian lebih efektif. Setelah berpencar, Josh menemui salah satu anggota klub bernama Phil untuk menanyakan keberadaan Millie. Phil pun mengatakan akan mengantar Josh ke tempat Millie, yang kemudian Josh mengikuti Phil. Sementara itu, Millie dan Booker menemukan 3 anggota klub football yang sudah tidak bernyawa, namun The Butcher sudah tidak berada di situ. Seketika Booker memberitahu Nayla, namun di saat itu juga polisi telah datang. Kembali ke Josh, sesampainya di suatu tempat ternyata Phil berbohong dan hanya ingin mempermainkan Josh. Namun tidak disangka The Butcher muncul dan seketika membunuh Phil menggunakan kail besi. Ketika The Butcher ingin menyerang Josh, untung saja Millie segera datang dan meminta Josh untuk pergi. Josh pun pergi menemui Nayla dan Booker. Namun di saat itu juga polisi melihat mereka yang kemudian polisi melepaskan tembakan peringatan sehingga menimbulkan kepanikan. Sementara itu, Millie harus berduel dengan The Butcher untuk merebut pisau Ladola. Di situ Millie sempat berhasil merebut pisau Ladola dan ingin menusuk The Butcher, namun diganggu oleh polisi yang datang sehingga pisau Ladola kembali direbut oleh The Butcher yang kemudian The Butcher melarikan diri. Dengan cepat Millie menjatuhkan polisi itu lalu mengejar The Butcher. Tidak disangka Nayla dan Josh menyusul dengan cepat yang kemudian Nayla berhasil menangkap The Butcher. Disitulah pisau Ladola berhasil didapatkan oleh Millie. Dengan segera Millie menusukkan pisau Ladola ke tubuh aslinya sendiri sebelum waktunya habis. Setelah ditusuk, jiwa mereka pun kembali ke tubuh asli mereka. Di saat itu juga 2 polisi telah datang bersama Booker, yang kemudian kedua polisi itu menembak The Butcher sehingga membuat The Butcher tidak sadarkan diri. Setelah The Butcher dilumpuhkan, keadaan pun menjadi sedikit tenang. Di situ Booker menemui Millie asli untuk membicarakan sesuatu. Dari pembicaraan mereka, ternyata Booker juga menyukai Millie sehingga membuat Millie bahagia. Tidak lama setelah itu keluarga Millie datang dan mereka pun berpelukan. Sementara itu, The Butcher yang belum terbangun dibawa pergi menggunakan ambulans dan dijaga oleh 2 polisi. Di situ alat monitor detak jantung menunjukkan bahwa The Butcher telah meninggal. Namun 2 polisi itu tidak mengetahui jika The Butcher diam-diam melepaskan alat medis yang terpasang di tubuhnya. Singkat cerita, setelah semua kejadian itu Millie dan keluarganya pun kembali ke rumah. Ketika sang ibu dan Karin beristirahat, Millie ingin pergi ke toilet namun dia mendengar sesuatu yang berasal dari salah satu ruangan. Dengan perlahan Millie menuju ke ruangan itu. Saat Millie membuka salah satu ruangan, tidak disangka The Butcher muncul dan menodongkan pisau ke leher Millie. Di saat itu juga Carlin datang dengan menodongkan pistol, namun ternyata peluru pistol Carlin sudah diambil oleh The Butcher. Tetapi sang ibu tiba-tiba memukulkan botol ke kepala The Butcher, yang kemudian pertarungan keluarga Millie dan The Butcher pun dimulai. Untuk sesaat keluarga Millie sempat kewalahan menghadapi The Butcher. Namun keluarga Millie tidak menyerah begitu saja. Keluarga Millie terus menyerang The Butcher hingga membuat The Butcher kewalahan, yang kemudian Millie menusuk The Butcher menggunakan kayu patahan kaki kursi. Sebagai penutup di film ini, pada akhirnya The Butcher pun tewas di tangan keluarga Millie. I am a fucking piece. Oke sob, itu tadi alur cerita dari film berjudul Freaky yang rilis di tahun 2020. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see ya.